Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dari kelas 2B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia dengan dosen ampu Ibu Verina Meliasanti SS MPD. Saya akan mengapresiasikan salah satu novel yang berjudul Pembunuh Sunyi. Pembunuh Sunyi ditulis oleh Vim R. Diterbitkan pada tahun 2008 cetakan pertama. Nama penerbit yang menerbitkan buku Pembunuh Sunyi adalah Skrito Books Publisher. Jumlah halaman 260. Diceritakan ada sebuah agen rahasia yang bernama Pisau Belati. Pisau Belati merupakan salah satu agen gelap yang tidak diketahui oleh pemerintah keberadaannya. Tetapi pada satu masa ketika salah satu dari anggota Pisau Belati melakukan pembunuhan, terdapat salah satu kebocoran sehingga dicurigai oleh pemerintah. Keberadaan Pisau Belati saat ini terancam. Hambali yang merupakan ketua dari agen tersebut mempunyai ide untuk membunuh semua anggota Pisau Belati. Hambali mempunyai bawahan yaitu Alex. Hambali memerintahkan kepada Alex untuk melakukan misi pembunuhan anggota Pisau Belati. Anggota pertama yang mendapatkan misi dari Alex adalah Koso. Koso diperintahkan oleh Alex untuk membunuh Mawar yang merupakan anggota Pisau Belati. Tetapi Koso tidak mengetahui bahwa Mawar adalah anggota Pisau Belati. Ketika Koso akan melakukan pembunuhan terhadap Mawar, Koso merasa ada yang mencurigakan, sehingga terbongkarlah bahwa Melati adalah anggota Pisau Belati. Karena terbongkarnya rahasia tersebut, Koso dan Mawar melakukan kerjasama untuk membunuh misi selanjutnya, yaitu membunuh Isa. Mawar dan Koso melakukan kerjasama untuk membunuh Isa, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, Isa telah mengetahui rencananya. Setelah Koso dan Mawar melakukan kerjasama, tiba saatnya mengeksekusi tembakan ke kamar Isa. Tetapi tembakan yang diluncurkan oleh Mawar tidak mengenai Isa. Akhirnya Koso menuju kamar Isa untuk melakukan eksekusi sendiri. Tanpa disangka, ternyata Isa telah merencanakan sesuatu. Akhirnya yang terbunuh adalah Koso, bukan Isa. Kejadian di mana Koso terbunuh oleh Isa, akhirnya Mawar melarikan diri. Ia melarikan diri menuju rumah di tengah hutan. Rumah tersebut merupakan persembunyiannya selama ini. Tanpa ia ketahui, beberapa hari setelahnya Alex mengunjunginya. Setelah itu, Mawar menuju ke depan rumahnya dan melihat siapa penembak yang telah menewaskan Alex. Ternyata, pembunuh yang telah membunuh Alex adalah saat Mawar dan Isa sedang mencari keberadaan Hambali. Ternyata mereka bertemu dengan salah satu pembunuh terkejam di kota tersebut. Pembunuh tersebut merupakan musuh dari Isa dan Mawar. Mereka melakukan perkelahian. Akhirnya, keberadaan Mawar dan Isa diketahui oleh Meliana. Meliana merupakan mantan anggota Pisau Belati. Meliana membawa Isa dan Mawar menuju tengah hutan. Mereka ditempatkan di tempat terpisah dengan mata tertutup dan tubuh di
digantungkan ke pohon. Setelah beberapa hari disiksa, akhirnya Meliana menewaskan Mawar dengan sangat kejam. Setelah Meliana menembak Mawar, kemudian dia menuju ke tempat persembunyian Isa. Bukan menembak yang dia lakukan, tetapi membebaskan Isa untuk meneruskan hidupnya tanpa melihat masa lalunya. Dia berpesan kepada Isa agar melupakan jejaknya yang pernah menjadi anggota Pisau Belanda. Tokoh dalam novel ini adalah Isa, Mawar, Hambali, Alex, Koso, dan Meliana. Isa mempunyai sifat yang tegas, dia cerdik, dan dingin. Mawar mempunyai sifat penggoda, tegas, cerdik, dan mempunyai banyak akal. Sedangkan Koso mempunyai sifat yang arogan, pemarah, dan pendendam. Hambali mempunyai sifat yang jahat. Alex mempunyai sifat tidak dapat ditebak. Dia terkadang menjadi jahat dan terkadang menjadi baik. Sedangkan Meliana mempunyai sifat yang cerdik, baik, dan berotak kicik. Alur yang digunakan pada novel Pembunuh Sunyi merupakan alur campuran, karena ketika peristiwa saat ini sedang terjadi, terselip peristiwa yang sebelumnya telah terjadi. Kemudian latar tempat Berlin, Spanyol, Indonesia, Roma, Inggris, hutan, rumah, hotel, dan jalan raya. Latar waktu siang, sore, malam, dan pagi. Latar suasana menegangkan. Sudut pandang yang terdapat pada novel Pembunuh Sunyi adalah sudut pandang orang ketiga. Dan gaya bahasa yang digunakan pada novel Pembunuh Sunyi adalah gaya bahasa formal tetapi dalam sehari-hari. Amanat yang terkandung di dalam novel Pembunuh Sunyi adalah agar kita selalu berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar kita, karena yang terlihat baik belum tentu baik. Dan nilai yang terkandung di dalam novel Pembunuh Sunyi ini adalah agar kita selalu berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar kita, karena yang terlihat baik belum tentu baik. Kelebihan novel Pembunuh Sunyi adalah penggambaran pada setiap peristiwa yang terjadi digambarkan dengan jelas. Alur yang tidak mudah ditebak menjadikan pembaca selalu penasaran akan kejadian yang akan terjadi berikutnya. Penulis sangat cerdik dalam menuliskan kisah ini karena banyak pengetahuan yang jarang orang ketahui tetapi dikuas dalam buku ini. Kekurangan buku ini adalah banyak adegan seksual yang dirasa kurang cocok untuk pembaca di bawah umur. Menurut saya, setelah saya membaca buku Pembunuh Sunyi, saya menyarankan kepada pembaca yang menyukai kejadian menegangkan untuk membaca buku ini. Dan kepada pembaca yang menyukai pengetahuan berat mengenai negara, saya menyarankan untuk segera membacanya. Hanya itu video dari saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, selalu jaga kesehatan dan semangat menjalani daring. Terima kasih. Wassalamualaikum